para alim ulama, para ustaz, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita jumpa Allah Subhanahu wa taala, sama ada ketika kita jumpa Allah taala ini dengan senang hati atau tidak suka. Kita bertemu dengan Allah dengan penuh kegembiraan atau dengan penuh ketakutan. Setiap kita ini nanti akan ditanya atas semua kehidupan kita. Yang kaya nanti akan ditanya dengan kekayaannya. Mengenai kekayaannya nanti akan ditanya. Para raja akan ditanya oleh Allah Ta'ala mengenai kerajaannya. Orang-orang fakir pun nanti akan ditanya juga oleh Allah. Orang fakir pun nanti akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Bagaimana sikap hatinya, bagaimana sikap zahir dan batinnya dengan kefakirannya itu. Redha atau ngeluh, nanti akan ditanya. Orang-orang yang memiliki ilmu nanti akan ditanya oleh Allah. Bahkan hadirin yang mulia, salah satu sahabat yang telah diiktiraf oleh Allah, oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mengenai kesempurnaan ilmunya, yakni Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang mufti di kalangan para sahabat. Ini beliau sering mengatakan apa? Yang paling aku takuti nanti kalau aku ketemu Allah, berjumpa dengan Allah, yang paling aku takuti, paling aku khawatirkan adalah mengenai satu pertanyaan, mengenai ilmu yang sudah kamu tahu, kamu amal atau tidak? Mengenai ilmu yang sudah kamu cari dengan sungguh-sungguh, kamu belajar kemana-mana, ini mengenai ilmu, sikap kamu terhadap ilmu itu bagaimana? Ada sebagian orang menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan, tetapi maksudnya untuk berbangga-bangga dengan ilmunya. Wal'iyadzubillah. Ada sebagian orang yang bersungguh-sungguh dengan ilmunya, bersungguh-sungguh menuntut ilmu karena cintanya kepada Allah. Saking cintanya kepada Allah sehingga dia sungguh-sungguh mencari ilmu. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Karena cintanya mereka kepada Allah yang begitu besar, mereka mewakafkan hidupnya untuk ilmu. Ia nuntut ilmu, ia menyebarkan ilmu. Untuk menghasilkan ilmu, mereka mengorbankan harta, diri dan waktu mereka untuk hasilkan ilmu. Setelah hasilkan ilmu, untuk mengamalkan ilmu, mereka juga mengorbankan hartanya, dirinya dan waktunya untuk amalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, untuk menyebarkan ilmunya, mereka juga telah mengorbankan kehidupan mereka. Hartanya mereka korbankan untuk menyebarkan ilmu. Bukan mengumpul harta dengan ilmunya, tidak, tapi korbankan hartanya untuk mengorbankan waktunya untuk menyebarkan ilmunya, mengorbankan tidur malamnya, kenyamanan siangnya untuk menyebarkan ilmunya, mengorbankan perasaannya untuk menyebarkan ilmunya. Ini diantara pertanyaan yang paling ditakuti oleh Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Mengenai ilmu yang sudah kamu cari dengan sungguh-sungguh, gimana sikap kamu dengan ilmu itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, enggak ada kehidupan kita yang tidak ditanya oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh ini, tiba-tiba saya terlintas dengan sikapnya Sayyidina Malik bin Dinar rahmatullahi alaih, qaddasallahu sirrahul aziz. Setiap kali beliau diminta untuk berbicara di orang-orang ramai, maka beliau ini selalu mengelak, menghindar karena ketakutan. Setiap kali Sayyidina Malik bin Dinar rahmatullah alaih harus berbicara di majma' umum, beliau ini hatinya diliputi kegelisahan. Bukan senang bicara di hadapan orang banyak, tidak. Setiap kali beliau harus berbicara di khalayak ramai, beliau akan diam. Hatinya diliputi dengan rasa ketakutan, khawatir, kegelisahan. Dan seringkali sebelum beliau bicara, air matanya menetes ketika orang bertanya.
Wahai Malik, apa yang terjadi dengan kamu? Dikatakan, nanti ketika aku jumpa Allah, mengenai apa yang terjadi saat ini pun nanti akan ditanya oleh Allah. Wahai Malik, atas maksud apa kamu bicara? Apa maksud hatimu berbicara itu apa? Untuk maksud apa kamu berbicara? Apa yang ada di dalam hatimu ketika kamu harus berbicara di hadapan manusia itu apa? Adakah kamu bicara untuk dirimu? Adakah kamu bicara untuk ghairullah? Atau engkau harus berbicara karena itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, salah seorang guru kami, Hadratus Syekh Maulana Umar Palanpuri rahmatullahi alaih, beliau itu sering, hadirin yang mulia, kalau harus berbicara di hadapan orang ramai, beliau tiba-tiba nangis. Beliau akan melepas kacamatanya, dibersihkan sambil nangis. Orang-orang bertanya, Syekh, apa yang terjadi dengan dirimu? Dia katakan, aku menyadari, aku merasakan ada debu di lensa mataku, kacamataku. Apakah juga dalam pandangan Allah hatiku ini berdebu? Debu hati ini adalah syirik, hadirin yang mulia, menyekutukan Allah, menyekutukan Allah di dalam i'tikad kita, menyekutukan Allah di dalam ibadat kita. Bagaimana Allah dalam ibadat? Di samping kita mencari Allah, juga mencari ghairullah di dalam amal kita. Ini masalah besar, hadirin yang mulia, ketika nanti kita harus bertemu dengan Allah. Jangankan kita tidak mencari Allah, hanya mencari ghairullah di dalam amal kita. Mencari Allah, juga mencari ghairullah selain Allah dalam ibadat kita. Ini pun masalah besar. Seorang sahabat mengadu kepada Nabi Agung yang mulia baginda alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, saya ingin berjuang di jalan Allah, dan dalam perjuangan ini saya mencari keridhaan Allah. Pada saat yang sama saya juga ingin apabila kaum saya menyebut saya pemberani. Pada saat yang sama saya juga menginginkan bahwa orang-orang Madinah mengatakan saya ini pahlawan. Saat yang sama juga saya menginginkan bahwa orang-orang akan menyebut saya sebagai mujahid. Nabi diam, enggak beri komentar apa-apa. Ternyata di dalam diamnya yang mulia baginda alaihi salatu wassalam sedang menerima wahyu. Kemudian beliau katakan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang benar-benar mengharapkan liqa, pertemuan dengan Allah, siapa yang benar-benar rindu bertemu dengan Allah, siapa yang benar-benar hatinya diliputi hasrat kerinduan mendapatkan keridhaan Allah, falyamal amalan salihah, sibukkan diri dengan amal saleh, jangan buang waktu dengan yang sia-sia. Falyamal amalan salihah, menyibukkan diri dengan amal. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah qaddasallahu sirrahul aziz di dalam Ihya-nya yang masyhur menyebutkan sepatutnya orang-orang yang berakal menjadikan seluruh hidupnya ini jadi amal saleh, seluruh kehidupannya jadi agama, sehingga di dunia ini nanti nggak ada lagi yang dunia, sudah semuanya agama. Di dunia ini nggak ada lagi yang dunia, semuanya jadi agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam ketaatannya, ya, di dalam ketaatannya, di dalam amal salehnya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ada, sekali menyekutukan di dalam ibadatnya, di dalam salahnya tidak ada yang dia cari kecuali Allah,
Di dalam rukuk dan sujudnya tidak ada yang dicari kecuali Allah.